Pada tayangan episode 4 Ekspedisi Mencari Jejak Raja-Raja Sunda kali ini, Harian Pakuan Raya masih mengisahkan judul, mengungkap misteri pendirian prasasti batu tulis dan batu tapak Bogor oleh Raja kedua Pajajaran Prabu Surawisesa, yang tak lain salah satu tujuan pendiriannya, adalah bentuk penghormatan yang besar dari seorang anak kepada ayahandanya yang sangat ia tauladani. Di mana pada episode sebelumnya, diberitakan, yaitu, secara tidak langsung, berdirinya Kerajaan Pajajaran, ternyata sudah membangun kembali keharuman dan kejayaan nama besar Tarumanegara, karena sudah berhasil mempersatukan kedua negeri yang pecah menjadi dua bagian, yakni, Galuh dan Sunda. Sebelum tim ekspedisi Harian Pakuan Raya lebih jauh mengungkap misteri pendirian prasasti batu tulis dan batu tapak tinggalan masa Kerajaan Pajajaran, terlebih dahulu, akan mengupas sedikit kisah masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara, atau Kerajaan Taruma, yakni, salah satu kerajaan tertua, yang ada dan pernah berdiri di Nusantara setelah Kerajaan Kutai, dengan meninggalkan banyak bukti arkeologi. Tarumanegara, pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi, yaitu sebagai salah satu kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Indonesia. Sementara, dari bukti-bukti sejarah, Kerajaan Tarumanegara diperkirakan pernah berdiri di daerah Bogor, Jawa Barat, yang berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi. Dari catatan berita Cina menyebutkan, bahwa negara Holoan atau Aruten di Copo yaitu Jawa, telah mengirimkan utusannya ke negeri Cina pada tahun 430, tahun 437, dan tahun 452 Masehi. Jadi berdasarkan berita tersebut, diketahui nama asli dari negeri Tarumanegara adalah Aruten. Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Koleangkak, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidang Hiang. Dalam isi prasasti tersebut menyebutkan nama raja yang berkuasa, adalah Purnawarman. Bukti-bukti arkeologi lainnya, yang menandakan Kerajaan Tarumanegara atau Negeri Taruma atau Aruten, pernah berdiri di Bogor, di mana bukti tersebut banyak ditemukan di sebuah kawasan pegunungan kapur di wilayah Kecamatan Ciampea, hingga Kampung Ciaruten, Cibung Bulang, termasuk diantaranya, batu tapak kaki gajah, batu prasasti dan batu tapak kaki Raja Tarumanegara Purnawarman, serta beberapa arca yang kondisinya sudah banyak mengalami kerusakan. Bukan itu saja yang menjadi bukti jika keberadaan Kerajaan Tarumanegara pernah berdiri di kawasan barat Kabupaten Bogor, tetapi juga masih banyak tersimpan bukti-bukti arkeologi lainnya di kawasan Gunung Kapur Ciampea yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Gunung Cibodas, yang saat ini kondisi beberapa sebaran situsnya memprihatinkan dan terlantar. Saya ingin menyampaikan terima kasih ke tim dari Pakuan Raya bahwa Pajajaran itu ada sebuah sesuatu yang hilang dalam sejarahnya, yang belum sampai hari ini belum terungkap dengan baik. Salah satunya adalah di Ciampea. Masyarakat luas hari ini melihat bahwa di wilayah Ciampea ini ada peninggalan-peninggalan yang kemudian diduga peninggalan itu adalah peninggalan yang punya nilai sejarah. Tetapi tentu ketika ini dilihat atau diduga, harus ada kepastian, harus ada bukti yang terukur. Kami dari Kecamatan Ciampea berharap bahwa pemerintah Kabupaten Bogor bisa
bisa bekerja sama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional untuk langsung, salah satu momentumnya adalah ketika hari ini Gunung khas Ciampea, Gunung Kapur ini adalah bagian dari geopark. Ini bisa kemudian menjadi momentum supaya bukan hanya semata-mata keindahan Gunung Kapur yang ada di Ciampea, tapi nilai-nilai sejarah yang selama ini diyakini oleh masyarakat sekitar itu bisa diteliti, bisa diungkap, bisa dicari kebenarannya. Apakah memang itu punya nilai sejarah yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan tempo dulu? Apakah itu dari masa prasejarah atau masa kerajaan Sunda atau mungkin juga kerajaan Pajajaran? Itu yang harus kemudian digali lebih jauh. Saya kira begitu. Kerajaan Pajajaran yang berdiri tahun 1482 adalah sesuai dengan waktu dinobatkannya Prabu Siliwangi saat menerima gelar sebagai Sri Baduga Maharaja untuk memimpin Sunda dan Galuh di Pakuan. Bahkan dari penobatan tersebut, secara otomatis sudah mempersatukan kembali dua negeri yang terpecah. Kemasyhuran nama Sri Baduga Maharaja saat memimpin negeri Sunda dan Galuh dalam satu bendera Pajajaran sangatlah diakui oleh negeri-negeri tetangga lainnya di tanah Jawa, termasuk oleh bangsa Portugis, yang pada waktu itu menjadi utusan negara-negara Eropa yang tergabung dalam Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, untuk berdagang. Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji, Sri Sang Ratu Dewata di Pakuan Pajajaran, merupakan sosok raja pertama Pajajaran, yang dinilai berhasil membangun kemakmuran bagi seluruh masyarakat yang ada di penjuru wilayah Sunda dan Galuh. Selain itu, dengan kemampuan ilmu arsitektur yang dimilikinya, raja yang diberi gelar oleh rakyatnya dengan sebutan Prabu Siliwangi ini, juga berhasil membangun benteng alam seperti parit dalam, tebingan-tebingan tinggi, untuk melindungi kota Pakuan dari serangan musuh. Dayo, begitulah bangsa Eropa yakni Portugis, memberi sebutan pada ibu kota Pajajaran yang bernama Pakuan di Bogor kala itu. Sedangkan bagi penduduk pribumi yang berdiam di seluruh kewilayahan raja-raja kecil di bawah kekuasaan Pajajaran, menyebut kota Pakuan dengan istilah Daya.